Cerita Battle Through the Heavens sangat menarik perhatian Panatua Zaesin. Menuangkan secangkir kopi di gelas, saat diminum terasa pahit. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Sioyan spoiler cerita Battle Through the Heavens versi novel. Kita langsung ke TKP. Pertempuran melalui surga, bab 1086, melempar telur melawan batu, upaya tak berguna. Douzun. Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiaoyan mengangkat dokter peri kecil itu, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegangkan. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tianhuo Zunze di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan gembira. Xiaoyan menyajikan sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Itu hanya luka ringan. Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan Ice Zone Force menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangan. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiaoyan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, pukulan sesepuh ini benar-benar berat. Ekspresi Tian dia gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia memanaskannya dengan dingin. Matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu menguguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Douzun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu, pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tianxi dalam suasana yang tenang ini. Karena jiwa Tianhuo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi mirip dengan jiwa Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tianhuo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudah, karena wajah kepala lembah saya, Tianxi layak menjadi seorang layak ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tianhuo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Saya yang dulu tidak berpikir saya perlu memberikan wajah, Tianhuo Zunze dengan lembut memutar lengan. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini sungguh luar biasa. Dia melirik Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyuman. Ekspresi Tian dia sedikit tenggelam saat mendengarnya. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata sesuai keinginannya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap memulihkan dari tempatnya. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiaoyan. Douzun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Douzun. Mereka tidak pernah membayangkan situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan Elder Tian dia akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es saling bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya,
Mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyakiti perasaanku. Karena Anda telah menyakiti seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tianhuo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, serahkan padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, karena lembah sungai es bermaksud memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tianhuo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang udara yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah siapa sungai esku tidak pernah takut padapun. Gelap saat melihat situasi. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tianhuo Zunze berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah ketinggian semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota sungai lembah es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es membeku saat mendengar Tianxi menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung banyaknya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misteri Darahus naga kuat, persembahan memanggil naga mendalam. Kuku Tian dia memotong ujung jarinya, segar menyemburkan darah keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulut dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur. Saat ia bergoyang dengan cepat, naga dingin setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu, tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti seseorang akan melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat, ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah jejak melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan lebih menjadi kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari Doqi dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Dousong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin.
Kamu hanya menyampaikan. Tian Huo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang terbentuk dari Douqi semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah. Tianxi berteriak dengan marah sambil menunjuk ke arah Tian Huo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Mulutnya melebarkan mulutnya menjadi aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tian Huo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tian Huo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tian Huo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba berkumpulnya. Mencekik spasial, seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tian Huo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Ambil kembali. Lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar, membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat melesat ke arah Tian Huo Zunze. Tian Huo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin itu menyerang. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya. Ambil kembali, ambil kembali, ambil kembali. Lebih banyak ruang dengan terdistorsi cepat. Banyak lipatan yang terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tian Huo Zunze ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es menyerang Tian Huo Zunze, hanya tersisa kepalanya yang besar. Tian Huo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat yang bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan. Bersambung Panatua Zaesin akan melanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Panatua Zaesin akan membacakan perjalanan alur spoiler cerita Sioyan. Pertempuran melalui surga, bab 1087, Api Matahari. Kasar, segar darah dimuntahkan saat tubuh Tian He jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari cuplikan langkah di tanah sebelum dia perlahan-lahan menenangkan dirinya. Warna putih bekasnya melonjak ke wajahnya yang keriput. Bang, bang, semua murid elit lembah sungai es juga terbang mundur, tampak terkena pukulan berat, sementara Tianxi dipaksa kembali. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh pakaian putih yang hadir hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini dipenuhi dengan kenyamanan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, yang terbentuk dari semua kekuatan mereka, tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran satu sama lain di tangan orang ini di depan mereka. Seorang elit Douzun memang bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan hanya dengan mengandalkan angka. Kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Beberapa kejutan dengan lonjakan cepat ke mata Tianxi saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat mengondisikan murid-murid lembah sungai es yang telah terguncang sampai mereka tidak sadarkan diri. Mata berkedip, lembah sungai es, saya telah salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan orang yang melindungi wanita beracun yang tenggelam ini, mustahil meminta yang dulu untuk menangkap mereka sendirian. Saya hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tianxi memang orang tua yang licik. Setelah pertukaran ini,
dia tahu misi ini tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengatupkan giginya dan udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, memukul ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika memutarnya ke sana. Terowongan spasial hitam gelap muncul di belakangnya. Bing Xiao, tinggalkan aku. Terowongan spasial hitam gelap baru saja muncul ketika tangan Tianxi meraih ke arah tiga sesepuh berpakaian putih. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan menyedot ketiganya ke sisinya tanpa perlawanan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak saat terowongan hitam pekat muncul. Secara alami Xiao Yan tidak perlu membuka mulut untuk mengingatkan Tianhuo Zunze ketika sampai pada hal seperti ini. Tianhuo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Telapak mengarahkan ke terowongan spasial hitam dari jarak jauh sebelum dia dengan kejam menahannya. Riak tak terlihat menyebar dan orang bisa melihat terowongan spasial mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tianxi tiba-tiba berubah saat terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin segera berkedip di matanya. Telapak tangannya menghantam punggung Elder berpakaian putih dan udara dingin yang menakutkan melonjak, mengirimkan Elder ini terbang dalam proses. Bang! Penatua berpakaian putih itu baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi, ditempatkan di tubuhnya oleh Tianxi, tiba-tiba meledak. Tubuhnya segera diselimuti oleh sedingin es. Setelah itu, meledak dengan keras. Pecahnya menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara yang mengejutkan menyebar dengan cara seperti kilat. Dalam menghadapi gelombang ledakan tubuh ini, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tianhuo Zunze terhalang. Setelah itu, diblokir untuk sementara. Alis Tianhuo Zunze melihat saat tubuh sesepuh berpakaian putih itu meledak. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di dekatnya. Dengan gelombang lengan Tianhuo Zunze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang tercipta dari ledakan tubuh penatua berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tianxi. Ekspresi Tianxi berubah ketika dia melihat ledakan seorang ahli Douzong tidak banyak berpengaruh. Segera, kilatan tajam dengan cepat melintas di matanya. Dua sesepuh berpakaian putih lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat kilatan tajam di mata Tianxi. Keduanya bertindak dalam persatuan tanpa persetujuan sebelumnya saat mereka mencoba menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika Tianxi tersenyum dingin. Telapak tangan tercetak di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan pembohong dan ganas ditembakkan dari mereka. Bang! Bang! Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk melakukan perlindungan apapun. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak ke tubuh kedua sesepuh ini, dan Douqi yang beredar di tubuh mereka segera berhenti. Setelah itu, mereka mulai membengkak. Bang! Bang! Dua suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang bahkan lebih melonjak dan menyebar dengan cara seperti kilat. Beberapa batu besar di tanah segera tertutup oleh es yang keras karena gelombang sedingin es ini. Murid lembah sungai es di tanah dengan cepat diubah menjadi banyak patung es yang seperti kehidupan. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku saat ini. Dua gelombang besar sedingin es, yang telah meletus, mengguncang kekuatan mengganggu yang tak terlihat dari Tianhuo Zunze sampai runtuh. Terowongan spasial berputar dan Tianxi yang pucat dengan cepat memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Ini dunia kecil dan kita akan bertemu lagi. Masalah hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es milikku. Saat sosok Tianxi menghilang, suara yang ganas dan padat perlahan-lahan dikirim dari tempat transmisi spasial menghilang. Setelah itu menggema di atas pintu masuk lembah ini. Tianhuo Zunze sedikit mengernyitkan kening saat melihat Tianxi berhasil kabur. Dia tidak mengira orang ini dapat berpisah dan melarikan diri meskipun tidak mencapai kelas Douzun. Selain itu, dia juga meremehkan ketidakberdayaan orang itu. Dia rela mengorbankan 3 tetua Douzong untuk melarikan diri. Dia melarikan diri. Alis Little Fairy Dr. vertikal saat dia berseru dengan lembut. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melihat ke arah Tianhuo Zunze di udara dan berkata, Tuan Tua Yao baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritual Anda telah sangat diperkuat dalam sekejap, Douqi di dalam tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini.
Anda sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual Anda dalam pertarungan sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar Tianxi tidak akan melarikan diri. Tian Huo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia tanpa daya menenangkan Xiaoyan saat dia berkata, aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial. Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melempar 3 ahli Douzong seperti bom. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tidak apa-apa selama kita bisa menakuti orang-orang tua itu. Saat ini kami tidak dapat bertarung langsung melawan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun yang disuntikkan dari dokter peri kecil. Begitu dia mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang ditelannya, lembah sungai es harus benar-benar memikirkan 2 kali bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Douzun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan. Di wilayah Central Plains, Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia belum benar-benar memiliki kekuatan Douzun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan diri dengan tubuh ini agar bisa disebut Douzun sejati. Kami akan membiarkanmu memutuskan kemana kita harus pergi. Anda dapat dianggap telah memberi saya kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang dulu akan membalas budi ini. Tian Huo Zunze membekukan janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, karena Tianxi telah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera mengetahui tentang kita. Oleh karena itu, sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, lembah dewa yang jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat. Jika tubuh racun yang membalas, kita akan berakhir dengan masalah yang tidak dapat kita prediksi. Tempat semacam itu akan mampu menekan racun tubuh yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang keberhasilan hingga 10%. Penuh dengan cahaya dan panas, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil memikirkan pilihannya. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu di daerah pilkada. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar sementara Xiao Yan dan 2 orang lainnya tenggelam dalam pikiran. Mereka bertiga mengikuti suara itu dan menoleh. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiao Yan mengumumkan saat mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Kota Ye, klan Maye memiliki tempat unik yaitu Sun Fire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang, beberapa bibit api inti akan melayang keluar dari lubang. Ketika core fire settling bersentuhan dengan sinar matahari, itu akan berubah menjadi semacam api. Klan Ye saya menyebutnya Sun Flame. Jenis api matahari ini mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat dari api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Ye saya sering meminjam Sun Flame semacam ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, Sun Flame ini tidak bisa bertahan lama. Ini akan secara otomatis menyebar. Suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai saat ini. Meski tak bertahan lama, Sun Flame masih cukup menggoda. Ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang menambahkan kota Ye ini. Mereka semua mengejar altar kuno api matahari. Api matahari. Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran hal itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang Anda katakan, Sun Fire Ancient Altar harus menjadi tempat terlarang bagi klan Ye Anda. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah memikirkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan baik tentang mereka. Xin Lan juga menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa pahit sebelum mencium gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Jika Anda pergi ke sana lagi, Xin Lan menjamin bahwa mereka tidak akan menyentuh perasaan Anda. Klan Ye saat ini mengalami penurunan bertahap. Hanya kakeknya yang merupakan alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar,
kemungkinan besar mereka akan ditelantarkan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xinlan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan dari luar selain Xiao Yan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi seperti itu tidak kalah kecilnya bahkan jika dibandingkan dengan yang disebut jenius yang terlihat sekali dalam 100 tahun dari klan Chao. Xiao Yan ragu sesaat setelah mendengar kata-kata Xinlan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab, mudah-mudah akan seperti yang kamu katakan. Jika saya dapat menyelesaikan masalah racun tubuh yang menyewakan dari dokter peri kecil, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye Anda di akun Anda. Kegembiraan muncul di wajah Xinlan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi klan Ye kesempatan lagi. Kakak Xiao Yan, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Xinlan dengan berat menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang-orang teliti dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye.